Assalamualaikum pemirsa, buka mata buka hati insya Allah akan membuka mata dan hati kita bahwa Islam itu indah, Islam itu karomah dan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Hari ini kita akan membahas tentang hukum dan tata cara ziarah, waktu berziarah yang baik, hukum tabur bunga dan menziarahi makam orang terpandang. Di mana semuanya akan kita bahas dengan menarik dan insya Allah syarat akan manfaat. Hanya di Buka Mata, Buka Hati. Pemirsa, buka mata buka hati, kehilangan orang yang berarti dalam hidup kita karena dipisahkan kematian tentu meninggalkan duka dan rindu yang mendalam pada almarhum atau almarhumah. Sering pula terbesit untuk mengunjungi makamnya, baik itu untuk melepas rindu maupun untuk berdoa demi ketenangan arwahnya. Dalam tradisi yang kental yang sudah lama kita kenal, ini disebut sebagai ziarah kubur. Lalu bagaimanakah hukum ziarah kubur menurut Islam? Bagaimana tata cara ziarah kubur agar tidak menyalahi syariat Islam? Dalam syariat Islam, awalnya Rasulullah SAW mengharamkan ziarah kubur. Alasannya saat itu karena ketika itu para sahabat masih belum terbiasa untuk berziarah kubur tanpa melakukan kemusyrikan. Karena di zaman jahiliyah orang-orang Arab sudah terbiasa menyembah kuburan, meminta dan berdoa serta memberikan berbagai persembahan pada ruh yang ada di dalam kubur. Namun bertahun-tahun kemudian ketika kedalaman iman dan akidah para sahabat dianggap telah kokoh dan mantap, tanpa ada resiko jatuh kepada jenis-jenis kesyirikan dalam kubur, Rasulullah SAW membolehkan kembali ziarah kubur. Dalam hadis riwayat Muslim beliau bersabda, "Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah." Menurut Rasulullah SAW setidaknya ada dua tujuan utama kenapa kita disarankan untuk berziarah kubur. Salah satunya adalah untuk kelembutan hati dan mengingat kematian. Ziarah kubur adalah bagian dari syariat Islam yang diperintahkan dengan sah dalam kapasitas ibadah sunnah. Dengan berziarah kubur secara langsung kita dihadapkan pada kenyataan bahwa kematian adalah suatu keniscayaan. Semua makhluk Allah pasti akan mati. Dan dengan mengingat kematian secara langsung hati kita menjadi lebih lembut, kita bersedih bahkan menangis dan lebih meresapi keniscayaan tersebut. Tidak seperti sebelumnya ketika hati kita keras karena urusan dunia. Tidak ada obat yang paling bermanfaat bagi hati yang kelam selain berziarah kubur. Dengan berziarah kubur, seseorang mengingat kematian dan merenungkan kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Ziarah kubur akan mengusir kesenangan terhadap dunia. Ziarah kubur itu sangat dahsyat pengaruhnya untuk mencegah hitamnya hati dan mengubur sebab-sebab datangnya dosa. Tidak ada amalan yang sedahsyat ini pengaruhnya. Selain untuk mengingat mati, ziarah kubur tentu saja bermanfaat untuk kebaikan yang menghuni kubur. Karena dengan menziarahi kuburannya, kita memanjatkan doa-doa kebaikan untuknya. Mulai dari doa keselamatan, mohon kesejahteraan serta rahmat Allah, dan doa agar mengampuni dosa-dosa ahli kubur. Hukum ziarah sendiri adalah sunnah. Untuk kaum laki-laki, ulama fikih tidak ada pertentangan mengenai hukumannya. Namun bagi perempuan, ulama fikih berselisih pendapat, ada yang sunnah, ada pula yang makruh. Bagi ulama yang mendukung sunnah bagi perempuan, hal ini dikarenakan ketika Rasulullah SAW tidak membedakan laki-laki atau perempuan ketika bersabda membolehkan ziarah kubur. Namun mereka juga mengatakan bahwa tidak diperbolehkan kaum perempuan berziarah jika untuk mengingat kesedihan dan menangis. Sementara ulama yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu makruh bagi perempuan dikarenakan perempuan lemah dalam kesedihan. Mereka sering menangis, berteriak disebabkan perasaannya lembut, banyak meronta dan sulit menghadapi musibah yang membuat mereka terlemah imannya kepada Allah, misalnya karena meratapi nisan. Lalu bagaimana adab berziarah kubur agar sesuai syariat Islam? Menurut Imam Hambali, kita dianjurkan untuk melepas sandal ketika masuk ke area pemakaman. Hal tersebut pun dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun berbeda jika di area pemakaman ada penghalang seperti duri, kerikil yang panas atau semacam keduanya. Ketika itu tidak mengapa berjalan dengan kedua sandal di antara kuburan untuk menghindari gangguan itu. Hal yang dilakukan kemudian adalah mengucapkan salam pada penghuni kubur. Dengan mengucapkan Assalamualaikum dara kaumin mukminin wa insyaallah bikum lahikun. Yang artinya keselamatan atas kalian di tempat orang mukmin dan kami insyaallah akan menyusul kalian juga. Setelah mengucapkan salam, kita dianjurkan membaca Al-Quran dan surat pendek. Ini adalah sunnah yang dilakukan di perkuburan.
Pahalanya untuk orang yang hadir, sedang yang didoakan seperti halnya orang yang hadir diharapkan mendapatkan rahmat. Salah satu surat yang disunahkan untuk dibaca juga adalah surat Yasin. Kemudian kita pun mendoakan almarhum penghuni kubur dengan harapan doanya dikabulkan Allah. Sebab doanya sangat bermanfaat untuk orang yang telah meninggal. Ketika berdoa juga hendaknya menghadap kiblat. Selama kita berziarah, kita disunahkan untuk berdiri sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Kita yang tidak mampu diperkenankan duduk asal bukan di pusaran atau nisan. Selama mencapai nisan yang kita tuju pun, kita disarankan melewati jalan di samping kuburan lainnya. Hal yang dilakukan menjelang penghujung ziarah adalah menyiramkan air di atas nisan dan meletakkan kerikil di atasnya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah pemirsa, begitulah sekiranya hukum ziarah dan tata cara dilakukannya ziarah sesuai syariat Islam. Semoga dapat memperkaya ilmu kita dan membuat kita tidak ragu untuk berziarah ke kuburnya sanak saudara yang telah mendahului. Lalu, apakah yang dilarang dilakukan selama ziarah? Bagaimana hukum menabur bunga di kuburan seseorang? Bagaimana hukumnya menziarahi makam ulama atau orang penting? Adakah waktu tepat untuk ziarah? Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahasnya. Masih di Buka Mata, Buka Hati.